apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Hosea 13 ayat 1 sampai Hosea 14 ayat yang pertama. Nanti kita akan baca sama-sama ya, tapi sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Firman-Mu hari ini akan menjadi kekuatan, bahkan menjadi teguran, bahkan juga menjadi pelajaran bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Ibu Yohana akan membaca ayat yang keempat, 5 dan 6. Hosea 13 ayat 4, 5 dan 6. Tetapi akulah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Aku tidak dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memperhatikan engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka digembalakan, mereka kenyang. Setelah kenyang, mereka tinggi hati. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Kok begitu ya Israel ya? Wah, udah ditolong Tuhan, sudah diberkati Tuhan, dijagai, diberikan tempat yang nyaman, diberikan tempat yang indah, diberikan begitu banyak kasih sayang Tuhan, tetapi mereka malah melupakan Tuhan. Malah mereka sombong, mereka merasa bahwa mereka tidak perlu Tuhan lagi. Adik-adik, pernahkah adik-adik mendengarkan peribahasa kacang lupa kulitnya? Ada yang tahu artinya? Artinya adalah orang yang melupakan asal usulnya, orang yang melupakan kebaikan yang orang yang menolongnya. Jadi dia lupa dengan orang yang menolongnya, lupa asal usulnya, lupa apa yang terjadi di masa lalu sehingga dia berhasil hari ini tuh lupa. Wah, merasa bahwa yang terjadi hari ini adalah kehebatannya dia. Wah, jangan seperti itu ya adik-adik. Israel seperti itu sehingga Tuhan akhirnya melupakan mereka karena mereka melupakan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tuh jahat ya, enggak. Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan sehingga Israel untuk kembali. Tetapi kesempatan itu mereka tidak hargai. Mereka malah semakin sombong, semakin diberkati Tuhan, semakin diperhatikan. Kok mereka semakin sombong? Bukannya semakin rendah hati, bukannya semakin menyembah Tuhan, malah semakin meninggalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan pelajaran. Tuhan mulai berdiam, tidak menolong lagi. Mengapa begitu? Bukan berarti Tuhan jahat ya. Enggak, Tuhan memberikan pelajaran supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka terima itu sebenarnya sumbernya dari Tuhan. Saat Tuhan memberi tingkat itu, mereka akan tahu, wah ternyata yang kita peroleh sampai dari kemarin-kemarin itu dari Tuhan loh. Wah, maksudnya Tuhan adalah supaya mereka berbalik dan menyembah Tuhan lagi, tetapi mereka tidak melakukannya. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman demi hukuman sehingga mereka kembali lagi kepada Tuhan. Adik-adik yang baik, kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan dan kebaikan orang lain yang sudah menolong kita. Kita harus belajar tahu diri. Jangan sampai kita lupa diri. Kita lupa pada orang yang menolong kita. Kita lupa bagaimana cara Tuhan menolong kita dengan orang-orang di sekitar kita. Waktu kita diberkati melimpah, kita mulai sombong dan melupakan orang yang menolong kita. Jangan ya, orang yang menolong kita harus tetap kita hormati. Kita ingat kebaikannya, kita doakan. Karena kelak kita pun akan di posisi orang itu. Kita akan menolong orang lain, kita pun akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, saat kita menjadi saluran berkat dan menolong orang lain, kita dituntut untuk ikhlas memang. Kita tidak menuntut diberikan kembali apa yang kita berikan. Kita juga tidak menuntut orang menghormati kita. Tetapi adabnya, sopannya, etikanya adalah kita harus menghormati orang lain. Baik orang itu sudah menolong kita atau yang tidak menolong kita. Tetapi terutama orang yang pernah menolong kita. Jadi adik-adik, jangan sampai engkau seperti kacang lupa akan kulitnya, lupa asal usul, melupakan orang lain yang sudah menolongmu. Jangan ya, apalagi ya Dek ya, jangan ya Dek ya, jangan sampai engkau melupakan
Tuhan sudah menolong kita loh. Tuhan sudah memberkati kita. Masakah kita yang sudah ditolong ini jadi nggak tahu diri sehingga kita melupakan Tuhan? Bagaimana caranya kita tidak melupakan Tuhan? Kita masih terus berdoa, masih ngobrol sama Tuhan, masih membaca Alkitab, masih sekolah minggu, masih ikut persekutuan-persekutuan yang ada di gereja. Dan terutama adalah, bukan hanya itu, kau masih melakukan kebenaran di dalam kehidupanmu sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam tingkah lakumu. Adik-adik yang baik, pelajaran hari ini adalah kita menjadi orang yang mengerti bagaimana berterima kasih, terutama kepada Tuhan dan orang-orang sekitar kita yang selalu menolong kita. Mama, papa, guru di sekolah, teman-teman, guru sekolah minggu, pendeta, itu orang-orang yang menolong kita dan kita harus menghormatinya. Jangan sampai engkau sombong merasa tidak perlu bantuan orang lain. Padahal sebenarnya adalah kita ini tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hari ini cukup sampai di sini ya. Kita akan belajar lagi esok hari dan Ibu Yona berharap adik-adik memahaminya dan terutama melakukannya dalam hidup adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik memberkati kami. Ajari kami untuk menjadi pribadi yang tahu diri, yang menghormati orang lain, yang tidak melupakan kebaikan orang lain, terutama tidak melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Ajari kami menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan